Jumlah kasus terkonfirmasi positif di Surabaya, Jawa Timur masih tertinggi di Indonesia. Namun data epidemi menunjukkan tingkat penularan virus COVID-19 di ibu kota provinsi Jawa Timur terus menurun hingga ke angka di bawah 1. Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat Jawa Timur untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jawa Timur menjadi provinsi nomor 2 di Indonesia setelah DKI Jakarta yang mengalami angka pertumbuhan COVID-19 terbanyak di Indonesia. Pernyataan Presiden disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah di Jawa Timur untuk memonitor penanggulangan COVID-19. Presiden juga menekankan pemerintah provinsi hingga masyarakat Jawa Timur harus tetap berhati-hati dan tidak meremehkan keberadaan virus yang hingga kini belum memiliki vaksin. Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita normal-normal saja, berbahaya sekali. Dan ini tidak dialami oleh negara kita Indonesia, tapi 215 negara mengalami hal yang sama. Mengingatkan kepada kita semuanya agar memiliki sebuah perasaan yang sama, bahwa kita ini sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan dan juga sekaligus ekonomi. Sampai 23 Juni silam, kasus kumulatif positif COVID-19 mencapai 4.878 kasus, bertambah 107 kasus dari hari sebelumnya. Penambahan kasus harian tidak menggambarkan kondisi terbaru saat ini. Pasalnya, hasil yang diumumkan merupakan rekapitulasi hasil swab dari laboratorium yang diambil beberapa waktu lalu. Angka penularan di Surabaya kini turun menjadi di bawah 1, terhitung sejak 10 Juni, di angka 0,9 hingga 17 Juni menjadi 0,6. Reproduksi efektif yang terus turun menjadi modal besar pengendalian virus mematikan ini. Tantangan terbesar kini adalah menekan terus penurunan agar tidak kembali naik selama 14 hari. Yang disebut stabil itu, jadi kita sudah boleh melakukan masuk ke new normal life itu kalau RT sudah 14 hari berturut-turut, 14 hari loh ya, itu di bawah 1, tanpa pernah sekalipun di atas 1. Jadi kalau misalnya katakanlah RT 1,2 kembali misalnya, maka batal lagi itu. Jadi artinya kita harus menunggu lagi, RT di bawah 1 kita tunggu lagi selama 14 hari berturut-turut. Itu baru yang disebut aman. Surabaya merupakan ibu kota provinsi dengan pergerakan manusia yang sangat tinggi. Surabaya tidak memiliki instrumen pengendalian ini. Tanpa kebijakan pembatasan, angka penularan bisa kembali melonjak. Untuk melakukan pembatasan, Surabaya bisa meniru Jakarta yang memberlakukan surat izin keluar masuk atau SIKM. Konsistensi memperbanyak testing juga harus diperhatikan. Terlebih, 2 unit mobil swab tes milik Badan Intelijen Negara atau BIN sudah tidak lagi beroperasi di Surabaya. Artinya, Surabaya kembali mengandalkan puskesmas dan laboratorium konvensional. Mudah-mudahan tren ini bisa tetap turun gitu, meskipun kita tetap melakukan rapid massal, karena kita memang melakukan upaya yang cukup cukup tegas, karena kita lakukan mulai dari lingkungan kampung, kemudian dari lingkungan pasar, dari lingkungan kita membuat yang disebut kampung tangguh, pasar tangguh, kemudian mall tangguh, kemudian industri tangguh, kemudian tempat ibadah tangguh. WHO menetapkan 6 indikator sebuah wilayah bisa memasuki tatanan kehidupan baru. Pertama, mampu mengendalikan penularan lokal dan kasus impor. Lalu, kapasitas dan sistem kesehatan yang memadai, penegakan protokol kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pandemi. Tim Liputan Transmedia.